Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu artinya? Bagus. Betul. Pluralitas masyarakat Indonesia artinya yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan ini dalam bidang agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat tentang peran dan fungsi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Betul, Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman budayanya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Budaya apa saja yang kalian ketahui yang ada di Indonesia, atau yang ada di sekitar lingkungan kalian? Salah satu budaya itu adalah dalam bentuk tarian. Semua wilayah di Indonesia memiliki tarian daerahnya masing-masing. Kalian dari daerah mana? Punyakah tari daerahnya? Pasti. Mulai dari Aceh yang terkenal dengan tari samannya, Sumatera Barat dengan tari piringnya, Betawi dengan tari topengnya, Jawa Barat dengan tari jaipongnya, Bali dengan tari kecaknya, dan yang lainnya. Tarian-tarian ini bukan hanya untuk ditonton saja, atau dilihat saja, atau dinikmati saja, tapi ini merupakan ekspresi jiwa masyarakat tersebut. Tarian-tarian tersebut bukan sekedar gerakan badan penari saja, tapi mengandung banyak nilai, baik nilai moral maupun nilai kepercayaan atau keagamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku. Silahkan kalian cari nilai dari salah satu tari yang ada di daerah kalian masing-masing. Keragaman budaya itu diantaranya dapat dilihat dari 1. Pakaian adat, 2. Lagu daerah, 3. Tarian daerah, 4. Rumah adat, 5. Alat musik, 6. Seni pertunjukan, 7. Upacara adat, dan yang lain-lainnya. Kita tidak akan membahas satu persatu bentuk keragaman itu, tapi kita akan melihat peran dan fungsi keragaman tersebut secara keseluruhan. Di antara peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional itu adalah yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Negara Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata dari berbagai negara. Wisatawan mancanegara banyak berkunjung ke Indonesia. Selain keindahan alam Indonesia, juga karena kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Dengan datangnya wisatawan mancanegara membantu kegiatan perekonomian masyarakat daerah itu atau masyarakat Indonesia. Mengapa bisa begitu? Karena berbagai barang dan jasa bisa dijual, dimulai dari biro perjalanan, hotel, rumah makan, produksi cenderamata, kerajinan tangan, jasa guide atau pemadu wisata, dan yang lainnya. Apakah ini menguntungkan? Tentu saja. Itulah peran dan fungsi yang pertama. Peran dan fungsi yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Apa yang maksud dengan kebudayaan nasional? Bagus. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang dibentuk dan didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, yang bisa dibanggakan dan memberikan identitas atau ciri terhadap warganya. Kebudayaan nasional ini diciptakan oleh masyarakat suatu bangsa sejak dahulu sampai sekarang yang bisa menciptakan suatu jati diri bangsa. Kebudayaan nasional ini merupakan puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Sebagai misal, ketika orang menyebut Riau Ponorogo, maka orang akan teringat bahwa itu merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Begitu pula ketika menyebut pakaian batik dan budaya-budaya yang lainnya. Itulah maksud peran dan fungsi keanekaragaman budaya dapat mengembangkan kebudayaan nasional. Peran dan fungsi yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan yang sangat luar biasa. Dengan setiap daerah memiliki ciri tersendiri, maka keragaman itu memberikan kesadaran kepada kita semua. Kalau pada hakikatnya, manusia itu memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadikan tantangan bagi kita untuk selalu bersikap toleran. Apa itu sikap toleran? Bagus, sikap toleran yaitu sikap saling menghormati
dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Disinilah kita perlu saling bekerja sama dalam mengembangkan kebudayaan, karena kebudayaan Indonesia itu bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Itulah maksud, peran, dan fungsi keanekaragaman budaya tertanamnya sikap toleransi. Peran dan fungsi yang keempat yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Apa yang maksud dengan inovasi kebudayaan? Bagus. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk mencapai kebudayaan yang lebih baik. Inovasi kebudayaan ini bisa terjadi karena adanya akulturasi dan asimilasi. Apa itu akulturasi dan asimilasi? Bagus. Akulturasi adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya. Pengaruh suatu budaya yang masuk dan diterima dalam budaya lain, tapi tidak menyebabkan hilangnya ciri khas dari budaya yang sebelumnya ada. Misalnya, perpaduan budaya Islam dengan budaya Jawa dalam bangunan Masjid Demak yang merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya Jawa. Sedangkan asimilasi adalah pembaharuan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Misalnya yaitu lahirnya musik dangdut, yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik India. Itulah maksud, peran, dan fungsi keanekaragaman budaya, mendorong inovasi kebudayaan. Demikianlah materi tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu keanekaragaman budaya di Indonesia menunjukkan kalau nenek moyang kita sangat kreatif dan inovatif. Maka sepantasnya kita yang hidup di zaman sekarang ini memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Apa yang sudah dihasilkan oleh kalian dari jiwa kreativitas dan inovasi itu? Demikianlah materi ini, ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dalam materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.